Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita taufik dengan kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, senantiasa diberikan oleh Allah nikmat, kesehatan, sehat, walafiat. Amin. Amin. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan semoga senantiasa diberikan oleh Allah salawat tersebut untuk segenap keluarga beliau, zuriyah beliau, dan kepada seluruh sahabat beliau dan umat beliau. Amin. Bapak dan Amin. Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-A'raf. Ya, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur ayat 58 sampai 67 ya. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada ayat yang di atas ya, ayat 58. Baik, sebelumnya kita lihat dulu yang ayat sebelumnya ya Bapak dan Ibu ya. Di ayat yang sebelumnya kita terakhir kita tadabburi ayat 57, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dialah yang telah mengirimkan huwallazi yursilur riyaha, dan dialah Allah yang telah mengirimkan angin ya. Yang mana angin tersebut menjadi busyra, menjadi berita gembira. Jadi berita gembira bagi penduduk suatu negeri, suatu kampung yang telah lama tidak dituruni hujan, maka angin yang bertiup itu menandakan akan segera datang turunnya hujan atau turunnya hujan. Wa huwallazi yursilu riyaha busyra, dan dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai berita gembira, menjadi berita gembira baina yaday rahmati, yang berada di antara di hadapan rahmatnya ya, dan itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban, sehingga tatkala awan yang berada di langit telah dipenuhi oleh butir-butir air ya, aqallat sahaban thiqalan, dan kemudian dia telah menjadi berat, maka suqnahu, kami membawanya, kami giring awan tersebut li baladin mayyitin, kepada suatu negeri, suatu daerah yang mati, yang telah gersang dan tandus karena tidak turun hujan di sana. Fa anzalna bihil ma'a, lalu kami turunkan dengannya al-ma'a, yaitu air hujan. Fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengan air itu, air hujan yang turun ke negeri yang mati tadi, min kulli thamarat, akhirnya Allah keluarkan dengan air tersebut berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kata Allah, perumpamaan Allah, nukhrijul mauta, menghidupkan orang-orang yang telah mati daripada kuburannya, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Seperti yang kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti hidup di bumi ini, setelah semuanya meninggal dunia ya. Kemudian ketika saat datangnya mereka dibangkitkan oleh Allah, ketika trompet kedua itu dibunyikan oleh malaikat Mikail, maka turunlah hujan selama lebih kurang 40 tahun. Di situ dalam riwayat di kitab tafsir disebutkan, hujan tersebut yang akhirnya mengembalikan daging manusia ya, tubuh manusia tersebut kembali seperti sedia kala sebagaimana mereka dulu hidup di dunia. Artinya demikian juga Allah menghidupkan, sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari air, maka kelak juga di hari berbangkit Allah juga hidupkan manusia yang mati itu dengan air itu kembali.
Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang 58 yang kita tadaburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan wal baladut thayyib, dan negeri yang baik atau kampung yang baik di sini artinya adalah yang aslinya memang dia subur ya. Aslinya dia itu memang subur, tapi karena kurang air maka terjadi kegersangan di situ, tidak tumbuh tumbuhan. Tapi aslinya dia memiliki unsur hara yang baik begitu ya. Dia memiliki unsur-unsur yang subur sebetulnya. Tapi memang tumbuh-tumbuhan itu meskipun tanahnya subur, kalau tidak ada air maka dia tidak bisa akan tumbuh. Yang itu kita lihat sekarang di gurun pasir ya di Arab Saudi misalkan. Sekarang kita bisa lihat gurun-gurun di sana mulai menghijau ya. Kenapa menghijau? Karena curah hujan sudah semakin tinggi di sana. Hujan semakin sering terjadi di gurun Sahara di gurun di Arab Saudi. Maka kita lihat kalau di musim semi Bapak dan Ibu, kiri kanan kalau kita pergi umrah itu menghijau ya. Meskipun itu bukit tandus begitu ya, atau pasir yang tandus. Karena memang unsur pokok yang membuat tumbuh-tumbuhan itu adalah air sebetulnya. Wal baladut thayyib, dan daerah yang tadinya baik, aslinya baik ya, yakhruju nabatuhu, maka dia akan mengeluarkan tanaman-tanamannya dengan air hujan tadi, yang tadi disebutkan di ayat yang sebelumnya. Biizni rabbih, tentunya dengan izin Tuhannya. Jadi di sini Allah ingin mengatakan, dengan air hujan yang tadi, maka sebuah daerah yang aslinya baik, yang thayyib, yang subur, maka begitu ditimpa oleh air hujan, yakhruju nabatu, maka akan keluarlah tanaman-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, ya, pohon-pohonnya. Biizni rabbih, dengan izin Tuhan tentunya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walladzi khabutha, dan adapun negeri yang memang buruk asalnya, tidak ada unsur hara yang baik ya, telah hilang kesuburannya, maka la yakhruju illa nakida. Maka tidak akan tumbuh di sana itu kecuali dengan susah payah. Tumbuh-tumbuhan yang kecil ya, rumput-rumput yang kecil yang apa namanya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka karena apa sebabnya? Karena negeri atau tanah yang disirami oleh air hujan tersebut, dia ada tanah yang buruk yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kata Allah, kami mengulangi, kami berikan, ya, kami limpahkan berbagai macam tanda-tanda, hujjah-hujjah, burhan, bukti-bukti kekuasaan kami, dalil-dalil, ya, baik dari dalil-dalil akli, begitu juga dari dalil-dalil nakli, bahkan dari tanda-tanda alam. Allah berikan semuanya liqaumi yashkurun, bagi kaum yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini maksudnya adalah beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini tentu maksudnya adalah perumpamaan ya. Allah memberikan perumpamaan air hujan yang turun ke suatu negeri itu sama juga dengan perumpamaan ayat-ayat Allah, wahyu Allah, firman Allah yang turun kepada manusia. Kalau wahyu itu turun kepada orang yang memang hatinya baik, fitrahnya baik, nalurinya baik ya, maka dia akan mudah menerima wahyu tersebut. Dia akan mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah tersentuh ya, dan kemudian menjadi seorang hamba yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia sama dengan al-baladut thayyib tadi, negeri yang baik ya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, itu Allah samakan dengan tanah yang buruk. Meskipun disirami dengan wahyu, disirami dengan dalil-dalil, disirami dengan ayat-ayat, hujjah, namun dia tetap tidak bergeming, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perumpamaan dalam ayat ini Allah berikan eh, kepada orang-orang beriman ya, yang mudah sekali beriman ya. Seperti para sahabat yang mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana Abu Bakar Siddiq yang orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra, Mi'raj terutama ya. Bahkan beliau berkata, demi Allah, seandainya yang engkau ceritakan kepada kami, wahai Muhammad, peristiwa yang lebih dahsyat lagi dari itu, maka sungguh saya akan mengimaninya. Artinya memang eh, dia sama dengan negeri yang baik tadi ya. Begitu disirami oleh wahyu, disirami oleh air hujan, hujan wahyu, hujan petunjuk, maka dia segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab,
dan gembong-gembong musyrikin yang ada di Mekah, meskipun begitu banyak ayat diturunkan untuk mereka, ya. Bahkan mereka sendiri telah mengakui keagungan keindahan ayat-ayat Al-Quran, termasuk Abu Jahal, ya, yang seperti pernah kita baca dalam sirah Rasulullah, mereka itu saking rindunya, saking rindu dan terkesimanya dengan ayat-ayat Al-Quran, itu setiap malam datang mengendap-endap, ya, dalam kegelapan mendekat ke arah rumah-rumah orang Islam, orang-orang yang mukmin yang telah beriman dengan Rasulullah, untuk mendengarkan keindahan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah. Sampai akhirnya mereka kepergok satu sama lain di situ, ya. Abu Jahal kepergok oleh Abu Lahab dan seterusnya, dan yang lain juga demikian. Karena apa? Karena sebetulnya mereka tahu itu adalah sebuah kebenaran, tapi karena memang dasarnya jiwa mereka itu ibarat jiwa yang telah gersang dan mati, maka meskipun air hujan turun, wahyu Allah turun, tapi tidak tumbuh di sana kecuali sesuatu yang kecil saja, ya, rumput yang tidak ada artinya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah Allah telah berikan, telah Allah ulang-ulangi, Allah limpahkan, Allah berikan berbagai macam tanda-tanda menjadi tanda-tanda bagi liqaumi yashkurun, bagi kaum yang mau bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya kita akan menemukan, dan untuk ayat-ayat seterusnya kita akan masuk kepada kisah-kisah para nabi, ya. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Kalau kita lihat di ayat 52, ya. Di ayat 52, di situ Allah mengatakan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, ya. Atau di ayat 53, ya, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Di situ Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang kafir ketika kelak nanti di neraka, ya, mereka akan berkata, sungguh benar-benar telah datang kepada kami para rasul, ya. Nah, di sini Allah akan sebutkan satu persatu beberapa rasul, ya, yang wajib kita percayai dan kita imani. Allah sebutkan satu persatu kisah mereka, meskipun nanti juga akan terulang di banyak tempat di surat-surat yang lain. Di ayat ini Allah mengatakan laqad arsalna nuhan. Maka sungguh, laqad, ya, dua huruf taukid di sini. Sungguh benar-benar, betul-betul, arsalna nuhan. Kami telah mengutus, yaitu Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumih, kepada kaumnya. Ya, memang Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik siapa nama kaum Nabi Nuh. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya, seperti Nabi Hud misalkan. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, ya. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Nah, untuk Nabi Nuh ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita baca dalam buku sejarah, ada yang menyebut bahwasanya kaum Nuh ini bernama kaum Salib, ya. Kaum Salib yang hidup di selatannya Irak, hidup di selatannya negeri Irak. Itu kaum Nabi Nuh yang disuruh oleh Nabi Nuh. Dan sedikit, ya, kita kita sampaikan tentang Nabi Nuh ini. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi yang pertama. Rasul Ulul Azmi yang pertama dari 5 Rasul Ulul Azmi yang kita ketahui, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sedikit perselisihan dari kalangan para ahli sejarah. Apakah Nabi Nuh ini Nabi yang ketiga setelah Nabi Idris, atau bahkan ada yang mengatakan Nabi Nuh itu justru Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Justru Nabi Idris itu datang setelah Nabi Nuh, ya. Nah, ini terjadi perselisihan para pakar sejarah. Meskipun yang selama ini kita kenal, yang kita hafalkan, setelah Nabi Adam itu ada Nabi Idris, ya. Yang dalam riwayat juga disebutkan Nabi Idris itu adalah eh, cicit atau anak dari cicitnya Nabi Syith, anak bungsunya Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia tidak menjadi rasul sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, karena dia tidak memiliki kaum yang dia berdakwah kepada mereka. Jadi Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah untuk
memperbaiki atau menyeru manusia kepada tauhid. Seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya eh, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu berjarak sekitar 10 abad ya, atau lebih kurang 1000 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu ya, berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 1000 tahun. Ya, tentunya dalam selang 1000 tahun tersebut telah banyak generasi yang lahir ya. Nabi Nuh ini generasi yang ke-8 kalau tidak salah ya, daripada Nabi Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kaum yang pertama kali mereka itu menyembah berhala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat sebentar ya, saya lupa. Ya, dalam surah Nuh ya, dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh, eh, bahwasanya disebutkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya kaum Nabi Nuh ini, maka manusia pada waktu itu menyembah Allah dengan tauhid ya, tidak ada yang menyimpang. Lalu sampai datang kepada kaumnya Nabi Nuh ini, atau orang-orang hidup pada era Nabi Nuh ini, mereka memiliki 5 orang ulama, 5 orang tokoh ya, 5 orang ulama yang merupakan orang-orang soleh, yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Nuh ayat 23. Yang pertama bernama Wadda, yang kedua Suwa'a, kemudian yang ketiga Yaguth, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasrah. Mereka itu adalah orang-orang soleh hidup pada zaman Nabi Nuh. Lalu kemudian mereka meninggal ya. Mereka meninggal dan para pengikut mereka yang fanatik yang begitu mencintai para orang-orang soleh ini membuatkan patung-patung ya sebagai peringatan tadinya. Sebagai peringatan bukan untuk disembah ya, karena mereka waktu itu tahu bahwasanya Allah lah yang patut disembah. Tapi karena saking ta'assub dan fanatiknya, lalu mereka membuat patung ya, patung daripada Wadda, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra tadi. Di dalam surat Nuh ayat 23 kita temukan nama-namanya ya. Lalu anak cucu mereka lah anak cucu daripada orang-orang yang membuat patung tadi, yang tujuannya tadinya untuk sekedar memperingati, mengagungkan, memuliakan. Lalu tiba-tiba setelah itu datanglah generasi selanjutnya, anaknya, cucunya mulai beralih kepada menyembah patung-patung tersebut. Mulailah mereka menjadi penyembah-penyembah asnam, penyembah-penyembah berhala ya. Nah, itulah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyeru mereka, mendakwahkan mereka untuk kembali kepada agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faqala, berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Murnikan atau tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Tiada bagi kalian semua min ilahin berupa Tuhan selain daripadanya. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah tersebut. Ya qaumi ya'budullaha, sembahlah Allah ya. Tauhidkan Allah, murnikan penyembahan Allah hanya kepadanya. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian berupa Tuhan selain daripadanya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Kenapa Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selainnya? Karena inni akhafu alaikum. Karena sesungguhnya aku takut atas kalian adzaba yaumin azim. Akan datangnya azab atau siksaan hari yang sangat besar. Ya. Jadi Nabi Nuh mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan menyembah berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengatakan kepada mereka, sesungguhnya saya takut, saya khawatir kalian nasib kalian nanti celaka di yaumin azim, di hari yang besar, itu hari kiamat. Ya, dan memang seperti kita ketahui Bapak dan Ibu ya, kita baca dalam Al-Qur'an di dalam beberapa surat yang lain, Nabi Nuh ini memang termasuk nabi yang sangat sabar ya, nabi yang sangat sabar, nabi yang sangat lemah lembut kepada kaumnya dan sangat sabar. Bahkan Nabi Nuh ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya, berarti umurnya 950 tahun atau lebih, lebih kurang lah ya. Ditambah dengan usia anak-anaknya barangkali. Ya. Jadi 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, yang beriman hanya 12 orang. Ya. Yang beriman itu cuma anaknya sendiri juga ya. Anaknya, anaknya 3 orang,
plus istrinya 6 orang ditambah 6 orang daripada kaumnya tambah Nabi Nuh. Jadi yang selamat naik kapalnya Nabi Nuh itu Bapak dan Ibu dalam riwayat disebutkan itu hanya 13 orang. Nabi Nuh dan 12 orang daripada keluarga dan kaumnya. Lalu apa jawaban daripada kaumnya Bapak dan Ibu ya ketika Nabi Nuh mengatakan ya qaumi ya'budullaha rabbi wa rabbakum ya wahai kaumku sembahlah Allah malakum min ilahin ghairuh tidak ada Tuhan selain Allah selain daripada Allah tersebut maka jawaban daripada kaumnya Nabi Nuh adalah qalal mala'u min qaumi qalal mala'u min qaumi berkatalah pemuka-pemuka agamanya atau kaumnya qalal mala'u min qaumi berkatalah pemuka-pemuka daripada kaumnya Nabi Nuh tersebut ya diwakili oleh pemuka-pemuka mereka pemimpin-pemimpin mereka apa mereka sampaikan inna lanaraka sesungguhnya kami lanaraka sungguh melihat engkau wahai Nuh fi dhalalin mubin berada dalam kesesatan yang sangat nyata ya malah Nabi Nuh yang dibilang sesat ya sesat dari dibanding dengan agama mereka jadi mereka melihat Nabi Nuh ini sesat karena yang benar itu adalah menyembah patung ya yang benar itu adalah menyembah berhala yang tadi kita sampaikan justru Nabi Nuh dianggap sebagai orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lalu apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam mendengar ucapan para petinggi atau tokoh-tokoh daripada kaumnya tersebut? Qala ya qaumi. Berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Tidak ada padaku kesesatan. Aku tidak tersesat. Ya, aku tidak tersesat wahai kaumku. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini adalah seorang rasul, seorang utusan Allah min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya, saya ini tidak bodoh, saya ini tidak tersesat, ya. Saya tidak sedang menggigau, akan tetapi saya benar-benar seorang rasul, seorang utusan daripada Tuhan semesta alam, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Uballighukum risalati rabbi. Aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah-risalah atau amanat-amanat daripada Tuhanku. Jadi yang aku lakukan kepada kalian, wahai kaumku, adalah menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Jadi Nabi itu cuma menyampaikan risalah dan menasihati kaumnya, ya. Tapi menasihatinya Nabi itu tidak sama dengan kita menasihati orang-orang di sekeliling kita ya. Kalau Nabi itu memang Rasul itu menasehati itu betul-betul dengan sepenuh jiwa dan raganya, di mana mereka tidak putus asa di dalam menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, dan saya mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Wa a'lamu dan aku mengetahui ya yang tentunya pengetahuannya Nabi Nuh itu berasal daripada Allah. Wa a'lamu minallah dan aku mengetahui dari Allah, dari wahyunya Allah, ilhamnya Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahui, ya. Ya karena beliau seorang nabi, seorang rasul, maka tentu Allah berikan keistimewaan, diberikan ilmu oleh Allah melebihi manusia-manusia yang biasa. Kemudian Nabi Nuh lanjut berkata kepada ibu, awa ajibtum awa ajibtum maka apakah kalian heran anja'akum bahwasanya telah datang kepada kalian dzikrum mir rabbikum peringatan dari Tuhan kalian ala rajulin minkum melalui seorang laki-laki di antara kalian. Jadi Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, apa yang membuat kalian heran? Kenapa kalian sampai heran ketika datang kepada kalian sebuah peringatan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang juga berasal daripada kalian sendiri, bukan dari orang asing ya. Nah, apa yang membuat kalian heran? Bahwasanya Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri menjadi seorang nabi, seorang pengingat,
membawa zikir ya, membawa peringatan dari Tuhan kalian. Liyunzirakum, yang tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kalian, walitattaqu, dan untuk supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum turhamun, dan supaya kalian kelak mendapatkan rahmat. Kalian tidak disiksa dan diazab oleh Allah baik di dunia dan terutama nanti kelak di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan Nabi Nuh kepada kaumnya, Bapak Ibu ya, yang ketika disuruh selama 950 tahun tadi, mereka hanya menolak, bahkan mengatakan Nabi Nuh fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka Nabi Nuh mengatakan, awa ajibitum, apakah kalian heran? Kenapa kalian sampai heran? Bahwasanya datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki dari kalian sendiri, yang tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kalian dan supaya kalian menjadi orang yang bertakwa dan supaya kalian nanti kelak mendapatkan rahmat dalam kehidupan kalian baik di dunia terutama nanti di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi meskipun Nabi Nuh telah berdakwah menyeru kaumnya sedemikian rupa, fakadzabuhu fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Kaum Nabi Nuh tersebut mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka mendustakan nabinya yang telah mendakwahi mereka 950 tahun lamanya, fa'anjainahu, lalu kami selamatkan dia. Ya, kami selamatkan Nabi Nuh tersebut, walladzina ma'ahu fil fulki. Kami selamatkan dia yaitu Nabi Nuh dan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya yang berjumlah tadi kita sebut 12 orang ya. Tiga orang anak Nabi Nuh ditambah para istrinya 6 orang dan tambah 6 orang daripada kaumnya plus Nabi Nuh sendiri berjumlah 13 orang. Allah selamatkan mereka fil fulki, di dalam sebuah kapal. Kapal yang sangat besar ya, yang melebihi besarnya kapal Titanic ya, yang pernah kita saksikan filmnya mungkin, yang begitu besar, yang dikatakan kapal terbesar yang dibawa oleh manusia dalam sepanjang sejarah. Maka kapal Nabi Nuh ini lebih besar daripada kapal Titanic karena dia membawa segala macam jenis daripada makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini, terutama dari kalangan hewan dan manusia dan hewan. Jadi masing-masing hewan dibawa oleh Nabi Nuh ke atas kapal tersebut sepasang-sepasang ya. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu berapa besarnya kapal Nabi Nuh ya. Memang kalau manusianya cuma 13 orang, tapi kalau binatangnya dengan segala jenisnya, harimau sepasang, gajah sepasang ya, singa sepasang, harimau pun ada berapa jenis itu ya. Pokoknya semua binatang makhluk yang ada di atas bumi Allah ini supaya tidak punah dan tidak musnah, maka sebelum banjir besar yang merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di atas dunia ini menenggelamkan manusia-manusia yang kafir dan semua yang ada di atas bumi ini, maka Allah selamatkan kehidupan bumi ini supaya terus berlangsung dengan Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang-sepasang daripada hewan-hewan ya. Ya, kita mungkin nggak bisa bayangkan seperti apa Nabi Nuh mencari para hewan tersebut. Seperti apa Nabi Nuh memerintahkan hewan tersebut naik ke kapal. Ya, mungkin kita nggak bisa bayangkan. Tapi kita cukup dengar ceritanya saja ya, bahwasanya itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja itu diberikan insting oleh Allah kepada hewan-hewan tersebut ya, bisikan sehingga mereka berduyun-duyun naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan orang-orang yang kafir ya malah semakin mencemooh, menghina dan meledek Nabi Nuh ya, yang membuat kapal bahkan disebutkan di atas bukit ya, bikin kapal kok di atas bukit. Orang bikin kapal di pinggir laut ya, supaya mudah ditenggelamkan ke laut atau diceburkan ke laut, ini bikin kapalnya di bukit. Karena memang Nabi Nuh telah diinfokan oleh Allah akan terjadi banjir yang besar yang menenggelamkan bumi ini, maka itulah kenapa disuruh dibuat di atas bukit ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Nuh, faanjainahu walladzina ma'ahu. Lalu kami selamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada bersamanya, yang 13 orang tadi fil fulki, di kapal ya. Nah, ini memang kalau kita mau baca sejarah cukup menarik sebetulnya kisah-kisah tentang
kapal Nabi Nuh ini ya, meskipun tentu tidak semua bersumber dari riwayat yang sahih. Kebanyakan memang dari cerita-cerita Israiliyat ya. Info-info yang mungkin tidak akurat juga bahkan. Ada yang mengatakan ada sekarang ditemukan kapal Nabi Nuh itu di Turki ya, yang besarnya luar biasa, sebesar bukit. Wallahu alam. Ya, karena memang fokusnya Al-Quran ini diturunkan bukan untuk kita mendalami perihal detil-detilnya sejarah tersebut, tapi justru lebih kepada makna-maknanya, hikmahnya, pedomannya, apa yang bisa kita petik daripada cerita-cerita tentang para nabi ini. Ya, meskipun tentu tidak salah ya kalau Bapak dan Ibu ingin menggali, ya namanya pengetahuan tidak ada yang buruk ya. Tapi tidak bisa kita pastikan tentunya apakah itu benar atau tidak benarnya. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu biayatina. Lalu kami tenggelamkan alladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya. Bahkan innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang buta. Bukan buta tidak bisa melihat ya, tapi buta hatinya, buta mata hatinya, tidak mau menerima wahyu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nabi Nuh yang telah mendakwahi mereka pagi, siang, sore dan malam selama 950 tahun, namun tidak mau beriman sama sekali kepada Nabi Nuh ya. Nah, maka Allah sebut mereka dengan kauman amin, kaum yang buta ya, buta mata hatinya, buta hatinya. Bapak dan Ibu, nanti kita akan sering ketemu dengan kisah Nabi Nuh ini ya di ayat-ayat yang lain bahkan lebih detail ya. Mungkin kita tidak perlu saat ini untuk memperdalam kisah ini karena saya jujur saya pribadi juga masih sedikit referensi ya tentang cerita-cerita Nabi ini yang memang banyak versi-versinya ya. Nanti kita akan ketemu bagaimana kisah anaknya Nabi Nuh ya yang telah diseru oleh ayahnya Nabi Nuh dengan penuh rasa hiba ya, dengan penuh rasa hiba kepada anaknya. Bagaimana seorang ayah yang yakin banjir itu akan sampai ke puncak gunung, namun anak yang disayang ketika disuruh untuk naik kapal malah menolak ya, menolak dan memilih menyelamatkan diri ke puncak gunung. Namun akhirnya juga setinggi apapun gunung itu tenggelam. Ya, kita bisa bayangkan setinggi apa airnya Bapak dan Ibu ya. Setinggi apapun gunung yang ada di bumi waktu itu semuanya tenggelam, rata dengan air semuanya. Yang selamat hanyalah Nabi Nabi Nuh dan sejumlah makhluk yang ada di kapalnya. Dan karena itulah Nabi Nuh juga disebut dengan bapak manusia yang kedua. Ya, bapak manusia yang kedua itu adalah Nabi Nuh setelah Nabi Adam. Karena memang semua manusia mati, tewas ketika terjadi banjir taufan yang dahsyat tersebut. Lalu manusia kembali eh, berregenerasi turun-temurun dari Nabi Nuh dan sejumlah kaumnya yang hidup di kapal tersebut dan itulah akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya. Ada menjadi bangsa Eropa, ada menjadi bangsa Asia, Afrika dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti kita seiring dengan waktu kita tambah terus materi tentang kisah-kisah Nabi ini Bapak dan Ibu ya. Sehingga tentunya tujuan kita memang bukan untuk soal ceritanya itu seperti apa. Bukan soal informasi tentang detail-detailnya tidak, tapi lebih kepada apa ibrah ya, hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita-cerita para nabi tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda dan Allah utus kepada kaum Ad akhahum huda. Akhahum huda saudara mereka itu adalah saudaranya para nabi ya. Karena nabi itu kan bersaudara ya. Dan kepada kaum Ad Allah utuslah akhahum huda, Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ini Bapak dan Ibu dalam keterangannya disebutkan salah satu nabi yang berbangsa Arab ya, bersama Nabi Syuaib, Nabi Salih, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah nabi-nabi yang kelas atau gennya adalah Arab ya. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak Arab. Ada yang Bani Israel dan dari kaum yang lainnya. Maka Nabi Hud diutus kepada kaum Ad ya. Nah, kaum Ad ini juga ada beberapa kontroversi di mana posisi mereka. Ada yang mengatakan di Yaman ya. Dan mereka ini kalau kita lihat di buku sejarah di Ibnu Katsir memang dikenal sebagai manusia-manusia super ya, manusia-manusia yang besar. Bahkan besarnya hampir menyamai besarnya Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan tingginya itu lebih kurang sekitar berapa ya saya lupa 12 hasta 12
bentang tangan atau 30 bentangan tangan nih tingginya. Makanya mereka punya rumah itu tinggi-tinggi sekali. Rumahnya itu tingginya ada yang 30 meter ya, eh, pintunya begitu. Seperti yang kita lihat di Arab Saudi di Al-Ula ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, di situ kita lihat bagaimana bukit-bukit itu dipahat, dibuat seperti rumah ya. Yang Allah alam pada saat itu seperti apa teknologi yang mereka punya bisa membuat bangunan-bangunan sebesar tersebut. Jadi kaum Ad ini memang kaum yang sangat luar biasa, super dari sisi kekuatan mereka. Nah, mereka inilah yang setelah Nabi Nuh selamat dengan kaumnya, lalu kembali mereka beranak pinak, maka keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat di atas kapalnya itu yang pertama kali tersesat dan kembali menjadi penyembah berhala itu adalah kaum Ad ini. Ya, makanya Allah utuslah kepadanya Nabi Hud ya, Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah utus kepada mereka saudara mereka yang bernama Nabi Hud. Qala, berkatalah Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sama dengan perkataan Nabi Nuh tadi ya. Jadi semua nabi dan rasul itu Bapak Ibu dakwah atau misi dakwahnya yang utama adalah menyeru kepada tauhid. Itu yang paling utama dulu. Karena tauhid itu yang akan menyelamatkan manusia ya. Kalau ibadah syariatnya ya wallahu alam bisa jadi itu nanti ada dispensasi ya, namanya manusia kadang lalai, kadang ada hawa nafsu. Bisa saja memang mereka diazab, tapi mungkin masih ada harapan mereka nanti akan diselamatkan kalau tauhidnya benar. Ya qaumi ya'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian berupa Tuhan selain daripadanya. Tidak ada Tuhan selainnya ya. Afala tattaqun. Maka apakah kalian ini mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawaban daripada kaum Ad, Bapak dan Ibu? Mereka mengatakan qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Berkatalah pemuka-pemuka orang-orang yang kafir daripada kaumnya. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi, berkatalah pemuka-pemuka orang-orang yang kafir daripada kaumnya, inna lanaraka fi safahah. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Hud fi safahah, dalam kebodohan, kedunguan ya. Sebagai orang yang dungu, orang yang bodoh. Wa inna lanadhunnaka minal kadhibin. Dan bahkan sesungguhnya kami menganggap engkau ini, mengira engkau ini wahai Hud minal kadhibin, termasuk orang-orang pendusta, ya, orang-orang pembohong yang membuat cerita yang mengada-ngada kepada kami, ya. Jadi ini bentuk pembalasan ungkapan yang disampaikan oleh kaum Nabi Hud eh, daripada kaumnya itu kaum Ad ya, yang disampaikan oleh pemuka-pemuka kaumnya tersebut. Mereka mengatakan, kami melihat engkau sebagai orang yang bodoh dan kami mengira engkau ini adalah termasuk orang-orang yang pendusta, pembohong besar gitu. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa jawaban daripada Nabi Nabi Hud? Qala ya qaumi. Berkatalah Nabi Hud, qala, berkata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah. Tidak ada padaku kebodohan. Aku bukan bodoh. Aku bukannya dungu ya. Aku tidak mengada-ngada. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini adalah seorang rasul daripada Tuhan semesta alam. Demikian Nabi Hud ingin meyakinkan kepada umatnya, kepada kaumnya, bahwasanya beliau seorang nabi atau seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ceritanya masih bersambung ke sebelah Bapak dan Ibu ya, tapi karena seperti biasa kita cukupkan setiap pertemuan dengan satu halaman saja, maka memang ceritanya tergantung ya, tapi insya Allah besok kita nyambung tentang cerita daripada Nabi Nabi Hud dengan kaumnya kaum Ad ini. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, sepertinya demikian mungkin tadabbur Al-Quran yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terhadap ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan dan kita tadabburi bersama. Demikian Bapak dan Ibu, demikian tadabbur kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin kurang berbobot ya, kurang
banyak pengayaan dari sisi sejarahnya. Karena memang menarik sekali sebetulnya kisah-kisah Nabi ini ya. Kalau kita baca referensinya dari berbagai sumber, maka sangat menakjubkan ya kisah-kisah para nabi ini, kisah-kisah umat terdahulu yang mereka itu dalam Al-Quran disebutkan mereka itu justru lebih hebat dari kita, lebih kuat, lebih hebat. Bahkan siapa tahu ya, mungkin justru teknologi yang dulu dimiliki oleh umat manusia pada zaman dahulu itu dibanding dengan kita yang ada pada hari ini tidak ada apa-apanya ya. Mereka itu lebih kuat dari sisi badan, lebih maju dan segala macam. Wallahu alam kemana mereka hilangnya, kemana mereka perginya karena memang umur bumi ini telah tua ya. Berumur mungkin sudah ratusan miliar tahun. Berbagai macam peradaban telah datang silih berganti. Dan kita ini sebagai umat akhir zaman ya, yang secara fisik pun terus menyusut, menyusut, menyusut. Entah nanti seperti apa ya. Meskipun kalau kita lihat juga terjadi perubahan ya. Anak-anak kita sekarang relatif lebih tinggi ya. Wallahu a'lam. Apakah itu faktor makanan atau apa ya? Wallahu a'lam. Demikian, terima kasih. Kita cukupkan dengan demikian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.